Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kedamaian, serta kesejahteraan meliputi Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah dan diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala kulli ni'amihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup dalam kondisi sehat, serta mempertemukan kita di majelis taklim ba'dal maghrib. Insyaallah setiap bulan sekali minimal ini bertemu kita. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, keluarga besar jamaah Masjid Baitul Haq. Tema kita hari ini tentang hijrah. Hijrah menjadi bagian dari pola hidup, sikap hidup seorang beriman yang ingin dirahmati Allah. Bahkan hijrah merupakan bagian dari orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berderajat tinggi. Tema ini sengaja saya ambil dengan latar belakang itu juga merujuk ke Al-Quran. Dan hijrah ini memang jarang dibicarakan. Kalau sholat sering sekali, Bapak sekalian, haji juga, kemarin kita juga sudah bahas itu. Tapi tema-tema yang kami sampaikan di kajian ini tidak lepas dari yang pertama, yang awal, bahwa hidup kita diciptakan itu untuk beribadah. Dan ini bagian itu. Mengapa saya mengambil tema hijrah ini? Saya kira Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kita baru saja memasuki tahun 1445 Hijriah. Masih hangat. Malah beberapa masih ada kegiatan-kegiatan terkait dengan satu Muharram. Muharram itu tahun awal, bulan awal di tahun Hijriah, kalender Hijriah. Jadi kalau kalender Masehi itu hitungan harinya sekitar 365 hari, sedangkan Hijriah ini sekitar 355. Jadi sering 10 maju 10 hari. Karena pakai Komariah, hitungannya bulan. Jadi tanggal awal Hijriah itu maghrib. Ya, ramainya kan biasanya hilal itu kalau Ramadan sama Idul Fitri itu, Pak. Jadi jatuh tanggalnya. Nah, sedangkan tanggal Masehi itu biasanya hitungannya jam berapa, Pak? Jam 00 tengah malam. Lihat aja kalau orang nyambut tahun baru itu kan. Tahun baru itu biasanya aduh 00-nya itu. Nah, Hijriah ini sendiri nama tahun. Dan nama tahun ini adalah prakasa yang mulia, insya Allah yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah SAW, orang yang luar biasa, yang kita tahu pun sejarahnya dulu dia tidak muslim dan menjadi sahabat Nabi, orang yang pernah memusuhi Nabi, orang yang mau mencelakai Nabi. Tapi setelah tahu apa yang disampaikan Nabi, setelah tahu Islam dan dia mendengar adiknya membaca Al-Quran, maka dia datang ingin mengancam adiknya, tapi malah terbalik. Dia tersentuh dengan Al-Quran yang dibaca adiknya. Saya kira itu wajar sekali karena Umar bin Khattab itu kan orang Arab kan, Pak ya. Dan Al-Quran kan bahasa Arab. Jadi orang Arab itu kebanyakan kalau dibacakan Al-Quran dia ngerti. Nah, sedangkan kita selama ini kadang-kadang banyak yang membaca berulang-ulang tapi tidak mau mengerti dan mempelajari. Makanya saya selalu mengimbau, ayo kita terus pelajari. Insya Allah pahalanya kita lebih besar daripada orang yang lahir sudah mengerti atau bisa berbahasa Arab. Hingga beliau menjadi orang yang rela mati karena Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah SAW. Dan beliaulah yang akhirnya memberikan tahun itu menjadi tahun Hijriah, mengambil momentum peristiwa hijrahnya Rasulullah
dari Mekah ke Yastrib yang akhirnya bernama Madinah. Din itu kan agama. Jadi suatu kehidupan yang dalam nilai-nilai agama gitu. Din. Sering juga disebut munawarah, bercahaya, bersinar. Jadi sebuah perkampungan, sebuah tatanan yang dalam agama dan bercahaya. Hingga kadang-kadang juga dipakai dengan istilah sekarang madani. Perkampungan, perkotaan yang madani. Jadi maksudnya itu ya madani itu yang kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa ini? Saya kira wajar sekali kalau Umar bin Khattab itu mengambil momentum tahun Hijriah ini, hijrah ini jadikan nama tahun. Dan hijrah ini juga ternyata dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan hanya peristiwa hijrah Makkah ke Madinah, tapi betul-betul merupakan bagian isyarat, sekali lagi, orang-orang yang ingin meraih rahmat Allah dan orang-orang yang ingin berderajat tinggi dan beruntung atau berjaya. Jadi hijrah itu harusnya ada dalam diri kita setiap hari, setiap saat. Hingga kalau ada pergantian kalender baru, sering kita diingatkan untuk muhasabah diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini, kemarin, hari ini, dan besok. Dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kita. Dan ini sering saya sampaikan pada khutbah Jum'ah. Selalu saya kutip ayat ini pada khutbah yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi itu diserukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah setiap diri memeriksa dirinya, melihat dirinya, muhasabah akan dirinya. Apa yang ia telah lakukan, berbuat selama ini. Itu esok bisa nanti, esok masa depan, besok nanti kalau dia mati dan dibangkitkan, diingatkan lagi oleh Allah, diulang lagi dengan kata-kata fattaqullah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Allah tahu terhadap apa yang telah kalian lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, mohon maaf kalau saya dalam kalimat tema yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, kadang-kadang saya mengutip riwayat saya. Saya ingat 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Waktu itu usia saya hampir 1 tahun menjadi muslim. Malam SMA, tamat SMA, ada perpanjangan tahun itu, perubahan tahun. Dulu tahun ajaran di sekolah itu bulan Januari gitu kan. Nah, terus berubah menjadi Juli. Saya ingat itu tahun 1978. Pergantian itulah saya kemudian menjadi muslim. Nah, hampir 1 tahun, 1979 saya tamat dari SMA, saya ke Jawa dan masuk di sebuah pondok itu, alhamdulillah kok lulus gitu ya. Lulusnya juga ya hanya karena Allah, karena tesnya susah sekali. Cuma waktu yang dites ke saya pas bisa itu gitu loh. Tesnya Al-Quran loh Pak. Sampai teman saya bilang, loh sampai kok bisa lulus? Ya sih dites no aku pas iso. Tapi itulah Allah mengantarkan seperti itu. Nah, saya ingat di pondok itu para kiainya, para ustadznya waktu itu pas memasuki 1440 Hijriah. Yang menggema di mana-mana di Indonesia itu abad kebangkitan umat Islam. Karena dengan alasan umat itu digilir 7 abad. Nah, 7 abad memang umat Islam waktu itu betul-betul berjaya ketika di zaman Rasulullah, zaman Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya. Kemudian redup. Nah, diharapkan dengan memasuki 1440 Hijriah, abad 15, umat Islam itu bangkit. Saya ingat itu. Tahun Masehinya insya Allah 1399 Hijriah Masehi. Berarti kan 45 tahun sudah ini Pak, kalau hitungan hijrah. Terus saya nanya-nanya, mananya yang bangkit? Di mananya yang bangkit? Kalau kita mau mengoreksi ya, sedunia, tidak usah dunia terlalu luas, kita saja di negeri Indonesia ini, umpamanya. Apakah semakin baik keadaan kita, semakin iman, semakin takut kepada Allah?
Malah tadi saya di jalan mendengar berita, kalau akhir-akhir ini baru-baru ini ada kejadian yang luar biasa juga terkait dengan, di dalam Islam itu kan wanita dijaga banget Pak ya. Iya Pak. Sampai ada surah An-Nisa itu. Ini terkait dengan Miss Universe ya. Mungkin Bapak Ibu juga dengar. Akhirnya dilaporkan ke polisian. Panitia itu ternyata memoto peserta itu yang tanpa aturan syarat, tanpa busana. Ramai pembicaraan. Nah, jadi kondisinya itu belum lagi kita bicara yang LGBT yang jadi masalah juga ya kadang-kadang. Itu dalam segi syariah hukum. Belum lagi dalam soal amalia, ekonomi dan seterusnya, termasuk politik ya. Hukum ya. Jadi saya bertanya, apanya yang bangkit? Sebetulnya kita bisa bangkit itu satu saja syaratnya. Kalau kita itu bersatu, bersama, itulah pentingnya berjamaah itu. Sebetulnya bersatu, bersama. Dalam yang pesan Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an. Kamu bersama-sama. Kalau udah bersama-sama itu agak repot. Ya. Saya kira pas Sapulidi itu benar. Sapulidi itu kan dia jadi bagus kalau dia bersatu kan Pak. Saya ingat juga lagunya Hamka kalau nggak salah yang ngarahin itu. Lagu itu sering dulu saya dengar sebelum saya muslim sampai saya muslim, terus redup boleh mungkin ya itu. Allahu Akbar ya. Jadi bersatu itu termasuk seruannya akan membuat kita kemajuan, tetapi bercerai-berai akan membuat kita runtuh bermusuhan. Itu syairnya. Biasanya itu dulu sering sekali di radio Mujahidin itu disetel, kemudian Bapak di masjid-masjid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat yang sering dikutip para ustadz, para kiai waktu itu saya dengar juga surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah situasi, kondisi suatu kaum, satu bangsa, satu negeri, kecuali kaum itu sendiri yang punya inisiatif merubahnya. Termasuk pribadi kita Pak. Nah, saya ingat guru Shaolin pernah ngajari muridnya, karena muridnya itu pengen merubah kondisi di kampung itu, tapi tidak berhasil. Terus guru itu nasihati, Lause itu nasihati muridnya, kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Ini cocok dengan Al-Quran. Jangan harap orang lain merubah kalau kita tidak merubahnya diri sendiri. Allah saja tidak merubah nasib keadaan seorang kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Nah, hijrah ini kalau kita lihat dari perjalanan sejarah Rasulullah SAW, sekitar 10-11 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemajuan beliau alami. Keberhasilan semakin banyak orang yang menerima Islam, masuk Islam dan seterusnya. Dan tidak hanya sekedar beragama Islam, betul-betul menjadi muslim seperti Abu Bakar lah, yang lebih awal, Khalifah Umar bin Khattab, orang yang memusuhinya berubah menjadi mencintainya. Nah, hijrah ini yang jadi momentumnya. Ada 3 yang saya kalau mempelajari peristiwa hijrah itu hal yang sangat terasa sekali. Sebelumnya coba kita lihat Al-Quran Pak. Janji Allah kepada orang yang hijrah, dia berganteng dengan iman, hijrah, dan jihad. Berulang kali kami sering menyampaikan, iman kita itu kan perlu diuji Pak. Tidak cukup menyatakan iman, tapi betul-betul hati kita, jiwa kita, dan ada tindakan perbuatan kita. Mana buktinya kamu beriman? Ya karena kita beriman itulah kan diperintah Allah. Kalau tidak beriman tidak mungkin diperintah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 218. Di ayat ini Allah menegaskan kepada orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini pernyataan Allah. Innal ladzina amanu,
sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya percaya. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Baik itu hijrah zaman Rasulullah maupun hijrah dalam perjalanan hidup kita. Jadi saya ingatkan kembali kepada diri saya sendiri, Pak. Hijrah itu harus tetap ada dalam diri kita sampai kematian menjemput diri kita. Wajahadu fisabilillah, dan dia berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Orang-orang itulah yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya cintai, baik yang di masjid maupun di rumah atau dimanapun yang mendengarkan tausiah ini, kita sering kan Pak mendengar kalimat rahmat. Semoga Allah merahmati kita. Bahkan kita mungkin sering mengatakan almarhum atau almarhumah. Sebetulnya kalau orang ngerti konteks bahasa Arab, almarhum atau almarhumah itu artinya sebetulnya ada sesuatu atau orang yang dirahmati Allah. Tapi di kita kan lain. Kebiasaan kita, kalau saya tanya, apa almarhum itu? Orang yang sudah meninggal itu kemana nyambungnya tidak ngerti saya. Malah kadang orang yang tidak iman, orang yang kafir, orang yang berbuat jelek juga disebut almarhum. Salah banget sebetulnya Pak. Salah banget. Mohon maaf. Salah banget. Nah, lantas kepada orang yang sudah meninggal, bahasa Indonesianya apa? Kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia yang asli kan, ya taruhlah orang sering menggunakan meninggal dunia. Atau orang yang telah, kalau bahasa wafat kan bahasa Al-Quran. Tapi almarhum artinya bukan orang meninggal, bukan orang yang mati. Kalau orang yang sudah mati kan bahasa Arabnya mayit, jenazah, bukan almarhum. Almarhum itu artinya adalah orang, sesuatu yang dirahmati Allah. Stempel itu hanya Allah yang bisa berikan sebutan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar ada orang yang telah meninggal, sebetulnya kita sebut namanya, kita doakan. Allahumma yarhamhumullah, seperti itu. Tapi kita sering menggunakan almarhum, bahkan hantam kromo kepada orang yang beriman kita juga bilang almarhum. Ini sekedar pengetahuan. Nah, salah satu unsur orang yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang di samping ia beriman, dia berhijrah. Dan dia berjihad di jalan Allah. Saya bukan mengerdilkan orang yang mengartikan jihad itu perang. Tapi saya lebih cenderung jihad itu tidak usah jauh-jauh berperang, Pak. Bersungguh-sungguh untuk tetap di jalan Allah, itu sudah jihad. Bersungguh-sungguh untuk berada di jalan Allah, itu sudah jihad. Perang itu terakhir, Pak. Kalau nggak ada solusi lain, baru perang. Seorang bapak keluar rumah mencari nafkah yang benar, yang halal, yang baik, kemudian di jalan dia terjadi kecelakaan meninggal, syahid. Dia sudah berjihad itu. Seorang ibu yang hamil menjaga anaknya dengan baik, kemudian ketika melahirkan bersusah payah, dia meninggal, ibu itu syahidah, mati syahidah. Dia berjihad untuk itu. Jadi berusaha untuk di jalan Allah. Kemudian di surah At-Taubah ayat 20. Hijrah dan jihad ini merupakan isyarat kalau ingin berderajat tinggi di sisi Allah dan meraih keberuntungan, kejayaan, keberhasilan. Jadi orang Islam itu seharusnya semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin jaya kan? Kalau dalam istilah Al-Quran itu faqad fazal muttaqun. Orang yang beruntung itu faizun. Kalau banyak al-faizun, dimasukin harful jar minal faizin. Saya kira Bapak Ibu sering dengar kata-kata ini kalau Idul Fitri ya. Minal aidin
wal faizin. Saya nggak tahu dari mana ceritanya itu. Padahal kalau Rasulullah itu ketemu cuma saling berdoa saja. Taqabbalallahu minna. Monggo lah, monggo kalau itu budaya di sini. Tapi kalau diartikan bagus juga. Semoga kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Tapi waktu Ramadan dia tidak ikut siam, tidak sholat, bagaimana bisa faizun? Di surah At-Taubah ayat 20 itu Allah tegaskan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan dia orang berhijrah dan dia berjihad bersungguh-sungguh untuk tetap di jalan Allah dengan hartanya. Ini Pak, hati-hati, ini harta ini. Dan jiwanya, jiwa jangan diartikan nyawa dulu Pak. Boleh nyawa, tapi jiwa itu termasuk perasaan dan seterusnya. A'dhamu darajatan inallah, derajatnya tinggi di sisi Allah. Ulaika humul faizun. Nah, orang-orang seperti itulah orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Hasr ayat 20. Orang-orang yang akan menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang faizun. Al-Hasr surah ke-9 20. Surah ke-59 maksud saya ayatnya 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni surga. Ashab itu sahibul bait, pemilik sahab. Ashab jama'. Tidaklah sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Kalau sama kan tidak beda Pak. Karena beda maka dia tidak sama. La yastawi, tidak sama. Ashabul jannah ashabun nari washabul jannah. Nah ditegaskan oleh Allah di ayat ini, ashabul jannati humul faizun. Sikap hidup orang-orang ahli surga itu faizin, minal faizin, faizun. Dia selalu progres, maju. Nah ini yang harusnya ada dalam pribadi setiap muslim. Selama jiwa hijrah itu tidak ada, kapan kita bisa bangkit Pak? Saya kurang setuju. Ini suku ini memang dia maju, dia rajin, semangat. Bukan karena sukunya. Ada kemauan, kesungguhannya. Dan orang Islam itu seharusnya dia selalu bergerak untuk maju. Itu yang saya paham. Apa saja dia lakukan yang baik-baik. Yang ini yang kadang-kadang saya tidak temukan di anak-anak kita Pak. Nanti jangan sampai keras ya. Orang bilang kadang-kadang, ini uang izin, semangat Pak, tidak juga sih. Sedangkan orang Jawa ini malas, larinya kan keras, bukan. Itu hanya kebiasaan. Saya melihat orang Jawa yang gesit, yang gaya, akhirnya dia berhasil. Nah memang malas itu dia bisa maju. Bukankah Nabi selalu berdoa ngajari kita, jauhkan kita dari sikap malas. Orang pinter aja masih rajin, nggak ada ceritanya orang pinter itu malas, nggak mungkin bisa pinter. Nah, tinggal menata sebetulnya. Ini lingkungan itu kita bentuk, tergantung kita mau merubah lingkungan atau tidak. Ya punten Pak, saya cerita keluarga saya.
ayah saya itu datang dari China itu katanya umur 14 tahun, 3 saudara. Gak duwe apa-apa. Saya tegaskan aja, melarat. Kalau nggak melarat nggak mungkin ke situ itu ngapain? Kan mau merubah nasib. Saya juga bingung. Kadang-kadang nalar saya bertanya itu numpak opo biyen dek kok bisa blusuk di Kalimantan Timur nih desa bisa. Saya tanya tahun berapa? Sebelum merdeka itu datang ke Indonesia 3 saudara. Ayah saya itu 14 tahun. Negara Cina itu kan susah. Karena orang mau merubah nasib apa saja dilakukan, Pak. Kalau orang bilang orang Tionghoa jiwa dagang, orang Indonesia juga bisa. Makanya saya jujur, Pak, kalau lihat orang Jawa yang sukses, berhasil, kaya, saya senang. Biar seimbang. Kalau ndelok mata sipit tok sing kaya itu tidak enak. Jomplang nanti terjadi gesekan. Ya. Nah. Kemudian saya tanya apa yang dikira-kira ada foto-fotonya. Apa saja yang bisa bertahan hidup, dia mulai mencari duit jualan, naik perahu ke Ulu, pulang beli apa gitu. Terus jadi sampai jadi pengusaha rotan, sampai menjadi pengusaha besar. Itu kan dari kecil sebetulnya. Saya punya teman juga toko bangunan di Ngagel itu, Haji Kasiun namanya, nama tokonya Kasiun. Itu tukang geledek pasir tok, Pak, sampai punya toko besar. Di dekat kampung saya juga ada. Istrinya dulu kerja di toko bangunan, buka toko sendiri. Suaminya dulu supir bemo. Saya support aja, lu sebelah tukun. Di tuku temenan. Jual bahan bangunan sing bener. Ojo ikut tok, jual bahan mateng tok. Bahan mentanen di sing pasir, batu merah. Ini kau no. Yusta, bismillah. Sing kiri kanan dibeli kan besar. Yo harus mau rubah. Saya setuju sekali kalau ada yang menganjurkan, jangan hanya mengandalkan ijazah. Itu juga saya tanamkan anak saya. Apa saja lakukan yang bermanfaat, baik itu hal-hal sehari-hari mana-mana. Kami di keluarga besar itu 11 saudara. Lantai rumah saya itu dulu kayu, 40 meter di Kalimantan itu. Nyikat lantai saya, Pak, masih SMP itu. Ngangkat air sendiri, betek iwak, beli ayam itu saya bisa. Karena disuruh kerja sendiri, apalagi lanang sing songor, Pak, sing perempuan 2 ton. Nah, ini saya tidak temukan kadang-kadang di keluarga kita. Ngapunten, saya kebetulan bergaul. Wah, ternyata ibunya ngepel sendiri, ibunya ngucap-ngucap dewe, sakno arek cilik jadi. Nah, ini tidak membuat anak kita tidak menjadi mandiri sampai jadi mbah ibu masih murah sedikit. Saya dengar di Amerika, di Eropa sana, anak-anak kalau habis makan cuci piring sendiri. Sebetulnya tradisi bagus itu. Nah ini contoh. Ada kesungguh-sungguhan untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini hal yang pasti. Belum lagi menghadapi yang buruk, menghadapi yang jelek. Dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, al-muhajiru man hajara ma'anallah an. Orang yang hijrah adalah orang yang berpindah, merubah dirinya dari hal-hal yang tidak dibolehkan Allah, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, menjadi lebih baik. Nah, saya kembali kepada peristiwa hijrah. Ada 3 momentum yang memang luar biasa terkait dengan apa yang Allah pesankan. Dia mau berubah diri, dia hijrah, dia betul-betul dia berjihad, dan dia menunjukkan keimanannya. Yang pertama, ketika hijrah ke Mekah, ke Madinah, ini keimanan seseorang betul-betul diuji. Sejauh mana ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah. Orang Mekah itu sering disebut al-muhajir, orang-orang yang hijrah. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang Mekah itu diajak Rasulullah hijrah ke Madinah, Yasrib. Berapa kilo jaraknya, Pak? Yang pernah haji, yang pernah umroh? Berapa? 600. Ojo bayang kok saya ki Pak tol ya, Pak ya.
dulu bukit-bukit batu, jalan kaki, ada yang onta. Konon ceritanya 40 hari, 40 malam baru sampai. Ini apa enggak jiwa? Hanya karena mentaati Allah dan Rasulnya, beliau orang Mekah itu mau meninggalkan kota yang ia cintai, kampung yang ia cintai, rumah tempat tinggal yang jelas dia tinggalkan, keluarga dia tinggalkan. Itu kalau nggak jiwa nggak bisa itu. Hanya karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu diingatkan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya. Saya kira berat. Dari Mekah ke Madinah 40, capek-capek. Yang dituju Yastrib itu belum jelas masa depannya. Tempat tinggal nanti di sana di mana? Oh, yang sudah ada di Mekah ditinggalkan. Ini kesungguhan. Karena taat sama Allah dan Rasulnya, beliau berangkat. Yang kedua, nah ini perilaku orang Mekah. Kita lihat perilaku orang Madinah yang sudah Muslim, disebut Ansor. Ketika kedatangan orang-orang Mekah, saudara-saudaranya Muhajirin dari Mekah, dia rangkul, ini loh betul-betul wujud persaudaraan kalau kamu beriman. Sebab Nabi katakan, la yu'minu ahadukum. Ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Saya belum bisa dikatakan beriman sebetulnya kalau saya tidak mencintai saudara saya sebagaimana mencintai diri saya sendiri. Itu yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kamu belum dikatakan beriman sekalipun nampaknya sholat, sekalipun kita haji umroh. Kamu belum beriman kalau kamu belum mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Luar biasa kalau ini ada, Pak. Taruhlah di Indonesia ini ada organisasi besar NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, macam-macam lagi dengan bentuk macam-macam, suku bangsanya macam-macam. Betul-betul saling mencintai. Itu luar biasa. Bukan saling ikut, bukan merasa paling hebat. Kadang-kadang kita kan masalah sepele yang jadi masalah. Lupa intinya kita terus bersatu. Ketika orang Mekah datang, dia rangkul sebagai orang yang lama tidak ketemu. Dan yang luar biasanya, konon ceritanya, mungkin ini juga sudah sering Bapak dengarkan. Yang punya rumah 2, 3 biji itu 1 dikeno. Rumah saya kalau sampean ambilin, bukan harus dikontrak, bukan harus disewa, ambil tempati. Ini mungkin evaluasi juga buat diri kita, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara saya di jamaah Masjid Baitul Haq ini punya kehidupan lebih soal materi, rumah, tanah. Ayo sekali-kali kita pikirkan saudara kita. Nggak usah kasih yang bagus. Kalau nggak bisa dikasihkan, pinjami tempati saja, kalau saudara kita tidak punya. Makanya kemarin saya ingatkan, kurban menyembelih sapi kita bisa, tapi kesusahan yang dihadapi saudara kita itu kita tidak perhatikan. Rumah orang miskin itu susah dibangun, Pak, susah diperbaiki. Sedangkan rumah kita kalau rusak kita perbaiki. Hingga jaraknya semakin jauh, tidak kurban lagi, tidak lagi dekat. Coba kalau orang Madinah menyambut saudaranya datang, dia rangkul, dia sediakan tempat tinggal, dia sediakan rumahnya. Dan pada malam hari itu, sudah malam, ada orang Mekah, saudara sahabat dari Mekah, Muhajirin, yang angkat tangan minta cari makanan karena kehabisan makanan, minuman. Pada waktu bayangkan 40 hari 40 malam. Ya Rasulullah, adakah makanan yang bisa aku makan lagi untuk keluargaku? Rasulullah bertanya kepada Aisyah istrinya, wahai istriku, masih adakah makanan yang dimakan untuk saudara kita yang dari Mekah? Sudah habis ya Rasulullah. Ada keluarga seorang bapak dari Madinah mengacungkan tangannya. Di rumah saya masih ada makanan ya Rasulullah. Monggo ke rumah saya. Ringkas kata dia rumahnya beliau. Sampai di rumah beliau dia tanyakan kepada istrinya, adakah makanan untuk saudara kita dari Mekah? Sang istri berkata,
Wah, sudah habis, ada sisa makanan hanya untuk anak kita berdua. Lihat reaksinya, Pak, sikap. Apa kata sang suami? Usahakan anak kita biar ngantuk, biar tertidur, diajak dilupakan, diajak baru main supaya dia lupa. Berikan makanan itu kepada saudara kita yang tadi makan. Matiin lampu seolah-olah kita makan di dalam. Beliau biarkan dia makan. Itu yang ada bukti keimanan orang-orang bersaudara. Ini momentum hijrah. Dan yang ketiga, momentum yang tidak kalah pentingnya. Apa yang dipikirkan Rasulullah pertama kali ketika hijrah? Itu masjid. Sampai di Kuba, dia dirikan masjid Kuba, itu masjid yang pertama. Kemudian sampai di Madinah, orang berebut agar Nabi Muhammad mampir di rumah beliau, tapi Nabi Muhammad harus bersikap adil. Kamu lihat onta saya itu stop berhentinya di mana, disitulah aku mampir. Rasulullah. Sebab nanti kalau mampir di sini salah kok pilih bilu. Delokon onta. Onta kan nggak bisa mikir. Dan onta itu stop di rumah namanya Sahal dan Suhail, yang sekarang juga dijadikan tempat masjid itu, Masjid Nabawi itu. Disitulah mandek onta itu, sekaligus di situ akan dibangun masjid. Ternyata Sahal Suhail ini anak yatim. Ketika Rasulullah mengatakan di situ akan dibangun masjid, beliau malah orang yatim, anak yatim piatu mau mewakafkan tanahnya. Nah, pelajaran apa yang kita ambil? Jangan lupa utamakan masjid. Bukan hanya fisiknya, ruh jiwa masjid itu menuntun kita untuk tunduk taat bersama-sama kepada Allah. Memakmurkannya kan bagian daripada iman. Kalau masjid ini sudah ada, sudah bagus, tinggal memakmurkannya. Kalau ada tempat lain, ada pembangunan masjid, jangan sungkan-sungkan, cepat partisipasi. Sebab kata Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun, membina, memakmurkan masjid, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Jadi yang paling utama dibangun oleh Rasulullah itu masjid. Alhamdulillah, Masjid Baitul Haq ini menunjukkan keimanan Bapak Ibu sekalian di sini. Saya sering ingatkan, jangan sampai masjid itu lebih jelek atau terlalu jelek dibandingkan rumah kita. Masjid ini ternyata artinya masih lebih bagus dari rumah tempat tinggal kita. Sampai hari ini Masjid Madinah, Nabawi, Masjid Makkah juga tidak ada rumah orang Arab yang bisa menandinginya. Harusnya memang masjid bukan fisiknya saja, mewujudkan kita kepatuhan, kepataatan kepada Allah. Saya ini lihat kadang-kadang orang tidak peduli. Masjidnya rusak, dia biarkan. Padahal rumahnya rusak, dia cepat-cepat perbaiki. Dia bangun masjid lambat sekali. Ada keroyokan ya Pak. Nah, bangun rumah sendirian kok cepet. Nah, itu yang kadang-kadang, apakah kita betul-betul orang beriman? Jadi kalau masih ada mental seperti itu, maka hijrahkan mental kita, hijrahkan kolbi kita, hijrahkan nafsu kita untuk betul-betul taat kepada Allah, merubah sepak terjang hidup kita, termasuk jiwa kita untuk lebih baik. 3 itu tadi yang perlu diperhatikan. Dengan jiwa kita harus kadang-kadang berkorban. Cinta kita kepada harta itu jiwa juga termasuk. Sayangnya ia tinggalkan kota Mekah, ia menuju Madinah. Demikian pula saudara orang di Madinah, persaudaraan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, utamakan betul-betul masjid. Bapak Ibu yang berjamaah di masjid ini sudah bagus, tinggal jiwa yang berjamaah yang kita tumbuhkan terus, jiwa kebersamaan, kebersatuan di antara kita. Bapak sekalian, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah dan termasuk orang-orang yang berderajat tinggi dan tergolong orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung. Sebelum saya tutup, akhiri waktunya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, memang sempit waktunya. Kalau nggak ada, saya lengkapi dengan doa. Ayat tadi yang saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 218 dan Al-Baqarah surah At-Taubah ayat 20. Sampun nggih? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada saya lengkapi dengan berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membuat kita semakin baik,
semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seperti yang dipesankan Allah juga, setiap Jumat kita ingatkan takwalah Allah, sungguh-sungguh takwa, dan jangan kamu mati dalam keadaan muslim. Artinya itu kita selalu naik semakin baik. Mudah-mudahan itu yang sering dikitakan, kita menjadi orang yang husnul khotimah, bukan yang su'ul khotimah. Orang yang minal faizin, bukan yang minal khasirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna minal faizin waj'alna minal faizin ya Allah, wa la taj'alna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilika ya Allah, bi amwalina wa anfusina. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, yang berhijrah di jalan-Mu ya Allah, yang tetap bersungguh-sungguh untuk tetap berada di jalan-Mu ya Allah, baik dengan harta kami maupun dengan jiwa kami, agar kami termasuk orang-orang yang berderajat tinggi, orang-orang yang dalam rahmat-Mu dan orang-orang yang beruntung. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan kepada dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.